Mulai sekarang, baca semua dokumen penting tentang Aceh. Sejarah dari Aceh, sejarah dari pergerakan. Yang harus saya hafalkan adalah nama-nama pemimpin, latar belakang, atau hobi mereka. Pak Yusuf Kala bilang, saya harus paham psikologi dari orang itu. Peta buku dari Aceh pun saya bikin. Kota apa ini? Siapa sejarahnya? Siapa gubernurnya? Saya dilatih seperti anak sekolah. Hamid, ulangi lagi. Hamid, ulangi lagi. Ya Pak, saya bilang begitu. Butuh kira-kira 2 minggu untuk mempersiapkan tim ini. Jadi perlu persiapan detail itu. Jadi itulah sehingga mereka mulai pada bulan akhir Januari. Saya Damian Kingsbury. Saya diusir dari Indonesia bulan Desember 2004. Jadi saya harus lakukan ini dari Australia. Saya tidak pernah dijelaskan akan alasan resminya. Tapi saya paham bahwa saya dianggap sebagai persona non grata, musuh negara. Mungkin pemerintah Indonesia pikir saya lebih banyak cari masalah. Saya penasihat politik Gerakan Aceh Merdeka. Indonesia ada 13.000 pulau tak berpenghuni, 17.000 pulau keseluruhan. Secara geografis, ini negara kepulauan. Aceh berada di ujung Selat Malaka. Dan secara sejarah memiliki peran sangat penting yang strategis. Hampir sama seperti yang terjadi di Singapura kemudian, pusat perdagangan utama, inti penting bagi orang Indonesia akan artinya menjadi Indonesia. Ketika saya masih kecil, orang tua saya selalu bicara tentang sejarah kejayaan Aceh. Aceh salah satu negara terkaya di belahan dunia ini. Kami ada semua. Banyak makanan. Banyak lahan. Semua komoditas ada. Laut kami sangat kaya ikan. Saat wilayah Indonesia dijajah oleh Belanda, Aceh satu-satunya negara independen di kawasan ini. Sampai Belanda menyerang kami, mereka mengalami kesulitan menaklukkan orang Aceh. Sampai 1908, setelah itu Belanda menduduki Aceh. Ketika Belanda memberikan kemerdekaan ke Indonesia, Aceh terintegrasi. Orang Aceh saat itu mendukung terbentuknya negara Indonesia. Bagus bagi Aceh jadi bagian Indonesia. Bangsa lebih besar kan? Tapi kami merasa kecewa. Aceh diperlakukan sebagai koloni. Contohnya, ketika itu ada ladang gas bumi besar di Aceh. Pemerintah Indonesia mengambil sumber daya itu untuk pemerintah pusat. Aceh Utara ya, itu kaya itu sumber alam. Tapi kenyataannya kemudian Aceh itu tidak tercermin dari kekayaan itu. Hanya masih banyak orang yang mesti menderita, infrastruktur tidak baik. Intinya persoalan sampai itu persoalan lain. Ini salah, nggak adil. Kenapa kami diperlakukan begitu oleh pemerintah? Lebih baik kami merdeka dari Indonesia. Saya salah satu anggota pendiri Gerakan GAM. Saya mendukung gerakan itu. Tapi fakta itu hanya pemimpin tertinggi yang tahu. Saya di Kuala Lumpur, bekerja di kedutaan asing. Ketika itu GAM tidak begitu populer. Orang Aceh lelah berperang, ingin damai.
Ada sekitar 80 anggota di hutan, tapi semua terpelajar. Awalnya kami tidak anjurkan berperang. Tapi jawaban dari pemerintah pusat ketika itu dengan kekerasan. Banyak orang tidak bersalah, terutama pemuda. Mereka dicurigai sebagai anggota GAM, ditangkap, disiksa, dibunuh. Saya pikir di Jakarta pemikirannya negara terlalu rentan dan harus bersatu dengan paksa. Muncullah peran militer sebagai penjamin kesatuan dari negara. Jadi terdapat komitmen untuk mempertahankan Aceh, apapun resikonya. Tapi ketika para TNI mulai membunuh orang secara acak, bahkan melarang orang untuk menguburnya, tiba-tiba bisa dibilang kalau tidak 90-85% orang Aceh memihak pada GAM karena mereka sangat marah. Maka saya putuskan kami harus melawan. Orang Aceh semakin ditekan, semakin melawan. Jadi begitulah. Dan itu berlangsung 30 tahun. Aku lahir 1987. Saat itu masih konflik. Aku ingat saat masih SMP, sebelum maghrib kami harus sudah pulang. Karena ketika malam datang tidak aman di luar. Penuh tentara. Setiap hari itu ada suara tembak, ada suara perang. Ada beberapa masyarakat, dia kayak jadi sasaran pertanyaan daripada tentara. Apakah itu dia membantu GAM, kasih makanan atau apa itu. Kita memang GAM itu saudara ataupun keluarga. Kasih makan kan normal kan. Tapi bagi tentara kan siapapun yang bantu semua sama, semua akan disiksa. Orang mati, dibuang mayat di tengah jalan, di pinggir jalan. Banyak betul orang mati di Aceh. Ada orang katakan masuklah lewat GAM. Nah, tak ngomong-ngomong ke mereka, ini saya mau melakukan sesuatu. Ya, diterima. Banyak hal keji yang terjadi di Aceh ketika itu. Ada dua kemungkinan. Entah salah satu benar-benar kalah atau akan berakhir dengan negosiasi. Abdurrahman Wahid selaku presiden berinisiatif untuk negosiasi. Kita memang bagaimanapun harusnya menyelesaikan masalah Aceh dengan segera, secara tuntas, dan dengan demikian kita akan menuju kepada era baru. Masyarakat internasional saat itu menganjurkan kami berunding untuk menyelesaikan masalah. Indonesia setuju, jadi baik. Kami juga setuju. Hasilnya adalah perjanjian gencatan senjata atau KOHA dengan diciptakannya zona damai. Tapi Anda tahu apa yang terjadi juga. Itu gagal. Saya rasa Indonesia tidak tertarik pada perdamaian. Begitu pula kami. Perang pun berlanjut. Lalu masyarakat internasional membujuk Indonesia dan kami meneruskan pertemuan di Tokyo. Indonesia meminta kami menyerahkan senjata dan membubarkan gerakan GAM. Kami tidak bisa menerima itu. Dan ternyata GAM misalnya saja bersikukuh untuk tetap berjuang untuk kemenangan merdeka, ya kita tidak ada alternatif lain bahwa gerakan militer terpaksa kita lakukan. Kami bilang bahwa kesini untuk menyelamatkan KOHA, bukan mendengarkan tuntutan ini. Tentu saja batal.
keinginan Indonesia ini terus berperang melawan orang Aceh. Maka Presiden Republik Indonesia mengambil keputusan pada malam hari ini untuk menetapkan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dalam keadaan bahaya dengan status darurat militer. Dalam setengah jam, 30.000 prajurit masuk ke Aceh dari Medan. Militer Indonesia telah meluncurkan serangan roket ke markas pemberontak di Aceh. Serbuan ini salah satu serangan militer Indonesia terbesar sejak invasi Timor Timur. Jadi kembali perang. Pemimpin militer Indonesia telah memerintahkan mencari dan menumpas pemberontakan di Aceh. Sekitar 50.000 tentara akan menghadapi 5.000 pemberontak Aceh. Ibu Mega, dia orang yang keras. Dia menutup Aceh dari pengunjung asing. Bahkan diplomat tidak bisa ke Aceh. Aceh ditutup. Dan mereka mulai operasi militer. Digam melakukan khususnya apa untuk seluruh Aceh. Anak semua datang, sudah datang. Ada satu wartawan, William Nelson. Dia menjadi penterjemah dari bahasa Aceh ke bahasa Inggris. Saya taruh diri waktu meliput di Pasir itu. Meliput di Pasir Aceh Utara. Pekerjaan seorang jurnalis adalah pergi ke tempat-tempat yang tidak jelas. Dan menjelaskannya pada seluruh dunia. Ada setidaknya 180 TNI. Ada perasaan akan terjadi sesuatu di malam ini. Untuk memberikan dukungan penuh untuk bersama-sama bekerja keras menyingsingkan lengan baju. Waktu Ibu Mega jadi presiden, minta saya menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat yang menangani masalah-masalah pengungsi, antara lain masalah kesejahteraan rakyat, masalah sosial. Waktu itu tahun 2000 akhir 2001 terjadi konflik di Poso dan Ambon. Hanya 15 hari saya bisa damaikan Poso. Tahun 2001, saya datang ke Universitas Indonesia untuk memulai disertasi doktor saya atas penyelesaian konflik. Ketika perjanjian Koha dihentikan, saya tahu karena mengikutinya secara intensif. Saya coba pikir kalau dengan cara yang berbeda. Saya ini belum pernah memiliki pengalaman secara langsung pada penyelesaian konflik. Tapi saya memiliki kualitas tertentu. Pertama, Anda harus menjadi penjual terbaik untuk menawarkan perdamaian. Yang lain itu, Anda harus bersabar. Anda harus tetap gigih. Anda juga harus memiliki kepercayaan diri dan keberanian. Ini aneh sekali. Tiba-tiba ada orang Finlandia menemui kami. Namanya Juha Kristensen. Pertemuan pertama di akhir bulan Juni 2003. Saya menyiapkan presentasi PowerPoint. Saya ingin mereka tahu siapa saya dan apa tujuan saya.
Dia bilang ke saya, Pak Malik, saya tertarik untuk terlibat jika ada pembicaraan lebih lanjut dengan Indonesia di masa depan. Jadi, saya bilang kalau ingin tahu seberapa seriusnya pemerintah Indonesia, Anda temui Pak Yusuf Kalla. Saya terkenal karena bisa menggunakan jaringan saya untuk usaha yang maksimal. Dan saya bisa bertemu Pak Yusuf Kalla. Kami langsung bisa cocok karena saya berasal dari swasta. Itu cocok dengan pendekatan pragmatisnya. Kalau pihak pemerintah Indonesia melawan bagian daripada masyarakat karena dia itu di Aceh, maka mesti ada mediator dari pihak ketiga. Setelah ada pendekatan dari Yuhai, nah itulah kemudian kita menganggap Ahtisaari, mantan presiden Finland. Proposal saya adalah tentu tidak hanya Ahtisaari itu sendiri, tetapi organisasi induknya, Inisiatif Manajemen Krisis. Itu menjadi semacam panggung administratif bagi pembicaraan damai. Juha datang ke saya, dia bilang dia sudah menemui Yusuf Kalla. Dan menurut Juha, Pak Yusuf itu serius. Saat itu pemerintah sudah berubah di Indonesia dengan Susilo Bambang, Yudhoyono, dan Yusuf Kalla. Selanjutnya adalah memberitahu pemimpin GAM jika pemerintah Indonesia akan menerima Presiden Ahtisaari sebagai mediator. Saya bagikan itu pada 24 Desember. Kemudian harus membuat langkah-langkah persiapan bagi mereka untuk bertemu Ahtisaari. Dua hari kemudian, tsunami melanda. Ngomong depan sel saya, nggak lama kemudian dengan guru. Saya suruh satu orang yang paling kurus badannya manjat dan dia panjat sampai ke atas dan teriak. Air laut naik. Saya lari ke tangga menuju ke atas, menuju ke musala. Ketika tsunami melanda Aceh, komunitas internasional menemui kami. Mereka meminta pembicaraan itu diteruskan. Karena mereka bilang kalau masih terjadi konflik, kami tidak bisa mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Aceh. Itu mustahil. Semuanya itu harus dikesampingkan agar bantuan bisa datang dengan truk dari Medan. Jadi, bisa dibilang tsunami berkah tersembunyi yang mempercepat proses perdamaian di Aceh. Saya pikir itu tanggal 27 Desember. Pak Yusuf Kalla bilang, Hamid, kita harus bergerak cepat. Karena pikiran saya tidak mungkin kita selesaikan tsunami, rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan yang luar biasa di Aceh itu tanpa kedamaian. Jadi tim itu saya persiapkan dengan betul. Tujuannya mempelajari sebenarnya kenapa berontak dan juga apa yang diharapkan. Anda seperti pengetahuan sama dengan orang Aceh. Setiap kali saya menemuinya, selalu ada kemajuan. Kadang beliau berikan pujian, bilang, kamu lulus magna cum laude, Hamid, summa cum laude. Jadi ketika semua pihak setuju bahwa akan terlibat dalam prakarsa perdamaian datang ke Helsinki, Ahtisaari melakukan langkah cerdas dengan memilih rumah Koningsted. Itu instansi negara sekitar 30 km di luar kota Helsinki. Tidak ada gangguan, cukup ruang bagi para pihak sebagai ruang pertemuan pribadi mereka. Saya cukup lama berada di Indonesia. Gelar doktor saya terima atas hubungan Australia dengan Indonesia. Saya bisa bertemu dengan orang-orang dari GAM.
Saya menyukai mereka. Kami akrab akibat tsunami dan persetujuan terhadap pembicaraan damai. Malik Mahmud kira mungkin saya bisa membantu. Jadi saya mendapat telepon setelah Aceh dihantam tsunami dengan permintaan pergi ke Helsinki. Ketika mulai pertemuan di Helsinki, situasi kami buruk. GAM kesulitan di lapangan. Mereka sudah melakukan gencatan senjata sepihak sejak tsunami. Tapi mereka masih dikejar dan dibunuh oleh militer. Tidak ada kepercayaan di kedua pihak. Penyebabnya adalah adanya kecurigaan mengenai niat masing-masing. Tidak ada rasa kepercayaan. Ada perasaan kuat bahwa proses ini akan gagal. Hari pertama pertemuan, bukannya duduk di kursi saya mendekati meja tempat para delegasi dari GAM dan bersalaman. Dan kemudian Malik Mahmud bilang, Pak Hamid, ini akan berhasil. Dan saya tanya alasannya. Dia bilang, Andalah delegasi Indonesia pertama yang memberi kami martabat. Kepala delegasi dari GAM sudah jelas, yaitu Malik Mahmud. Hamid Awaludin sebagai pemimpin dari delegasi Indonesia. Dan Yusuf Kala tidak bisa ikut, dia terlalu tinggi, dia wakil presiden. Bah Hamid Awaludin selalu berkeliling dengan ponselnya selama negosiasi dengan ponsel di meja. Kami buka teleponnya, saya dengar pembicaraan. Kalaupun mereka tidak bisa menjawab, dia tanya saya langsung di perundingan itu, dan saya kasih guidance langsung. Bisa dibilang, saya bernegosiasi langsung dengan Yusuf Kala. Yusuf Kala jelas terlibat langsung dalam proses Helsinki. Setiap babaknya. Dia bilang, Hamid, hanya 2 hal paling penting yang kamu minta. Hapus ide kemerdekaan, tidak ada lagi kekerasan, dan serahkan senjata. Negosiasikan sisanya. Tapi 2 isu ini adalah mutlak. Pemerintah Indonesia mendesak GAM untuk melepas kemerdekaan, menerima otonomi khusus yang ditolak oleh GAM. Jadi itu hampir gagal. Tidak ada perkembangan. Saya lapor Pak JK dan dia bilang babak pertama akan menjadi babak tersulit. Salah satu hal yang saya bilang di awal proses, kemerdekaan itu 100%. Saya kira saat itulah mereka berpikir tentang substansi yang ingin dicapai oleh kemerdekaan, dibandingkan dengan hanya sebuah kata yang kami buat kemajuan dalam GAM. Ini pada dasarnya adalah kali pertama bahwa GAM bersedia berpartisipasi dalam proses perdamaian, mengesampingkan klaim kemerdekaan. Pembicaraan babak pertama sangat sulit. Kelihatannya pembicaraan ini bisa gagal dengan cepat. Yang kami khawatirkan adalah bagaimana ini tetap berjalan. Akhisari bilang tidak ada persetujuan sampai semuanya disetujui. Itu ucapannya. Dan pada akhirnya itu sungguh tepat. Kedua pihak mengakui itu. Kalau tidak ada kesepakatan penuh, tak ada persetujuan. Dan itu memberi kami dorongan untuk melewati batas. Tentu, kami mulai dari topik yang lebih mudah menuju ke topik yang lebih menuntut dan sulit. Kami membuat kemajuan yang penting. Tingkat rasa percaya dan suasananya berkembang. Dan kami mampu maju
dengan cukup baik pada setiap topiknya. Sebenarnya, negosiasi 70% selesai di luar ruangan. Marty Atisari selalu bilang, mungkin kalian perlu menghirup udara segar di luar. Dia pria yang sangat taktis. Terkadang selama reses, kami berjalan bersama, mengobrol. Ada saat kami bertiga jalan di tengah salju. Saya tidak bawa mantel, dan Malik Mahmud membawanya. Dia buka mantelnya dan menyelimuti saya begini. Saya tidak sangka Malik Mahmud sangat baik, begitu sopan, dan orang sangat lembut. Lalu kami berteman akrab sampai sekarang. Semakin berdiskusi, semakin dalam pertemanan kita. Sekarang kita mencapai tahap mengerucutkan isu-isu komprehensif yang dibahas sebelumnya. Setelah dilewati, kami di posisi untuk berpikir optimis bahwa kami akhirnya mencapai kesepakatan akhir. Akhir babak keempat banyak substansi. Lalu babak kelima tentang menyempurnakan rincian politik. Pada hari terakhir di babak kelima sudah diputuskan semuanya. Kecuali satu poin yang kami terus kesampingkan. Pertanyaan terakhirnya adalah tentang partai politik lokal. Hukum Indonesia tak mengizinkan hal itu. Indonesia menolaknya dan bilang jika itu diizinkan, setiap provinsi akan menginginkan hal yang sama. Pihak Indonesia terus datang dan bilang, kami ada partai politik. Kalian hanya perlu mendaftar ke partai di Jakarta. Kami bilang, tentu saja tidak. Karena mereka tidak mewakili kepentingan Aceh. Sayang sekali, tidak ada yang disetujui sampai semuanya setuju. Kalau pulang, semua gagal. Saya menulis siaran pers untuk Malik. Mengatakan bahwa GAM dengan menyesal mengumumkan kegagalan proses perdamaian. Saya pikir, tunggu dulu. Kita berjalan 6 bulan, sebagian besar sudah disepakati. Kenapa ini tidak bisa diselesaikan? Ya bilang, Nur, kamu ke bawah. Minta bicara dengan Sofyan Jalil. Dan Pak Sofyan Jalil, Menteri Informasi Indonesia, dia orang Aceh. Tanya antara sesama orang Aceh, bisakah kita memiliki partai lokal? Ya atau tidak? Satu jawaban. Sofyan Jalil menelpon Yusuf Kala jam 3 pagi di Jakarta. Waktu itu saya katakan, mengalihkan dari perjuangan bersenjata ke perjuangan politik. Dan justru itu memang tujuannya. GAM itu menjadi warga negara biasa yang punya hak politik, ya silakan aja. Dan akhirnya kami setuju. Pekerjaan selesai. Jadi saya merasa lega, saya merasa puas. Saya bilang mungkin rasanya sama dengan para atlet di kompetisi Olimpiade ketika mereka menang. Saya rasa kesepakatan yang kami dapat mungkin secara realistis adalah yang terbaik. Kami harap kesepakatan ini akan membawa damai di Aceh, kedamaian berlanjut di Aceh. Kelihatan pada petinggi GAM dan tokoh-tokoh bisnis Aceh serta beberapa aktivis sipil yang berhasil keluar dari Aceh mulai datang ke tempat penandatanganan. Sudah di-set up belasan kamera televisi dari stasiun-stasiun televisi terkenal dari seluruh dunia. Pada perjanjian ini, pertama kalinya Aceh memiliki hukumnya sendiri. Hak mereka untuk mempertahankan sumber daya. Inilah pemerintahan mandiri. Tentu saja dalam konteks dari
tsunami besar ini hanya 8 bulan setelah tsunami terjadi. Setelah disetujui berdamai, mungkin semuanya merasa ini akhirnya. Karena selama pertemuan itu ada 2 situasi terjadi, perang dan tsunami. Jadi semuanya merasa mungkin ini saatnya. Beberapa merasa akhirnya kami punya kehidupan. Hatisari benar saat dia bilang, pada akhirnya perjanjian perdamaian tak diputuskan dari selembar kertas. Itu ditentukan oleh niat baik para pihak di perjanjian itu. Mula-mula diminta menyerahkan senjata. Piagam mengatakan ini kita punya jiwa, kita tidak mau serahkan. Maka solusinya mungkin itu pertama di dunia itu solusi suatu konflik tidak menyerahkan senjata, tapi senjata dipotong. Karena itu dimulai pada bulan Agustus September itu dipotong di muka umum, disaksikan oleh IMM Monetary Mission. Aceh